Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Ronaldo Lubis dengan NIM channel 20025 dan Prodi D13 ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam secara umum sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan rayu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Karena itu jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Al-Quran dan Sunnah. Keautentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Urutan pengambilan hukum Islam. Pertama ada Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah menetapkan suatu jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Sudah dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam suatu kehampaan, tapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Selanjutnya, Al-Quran menyajikan hukum atas dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Dua, ada ijma. Ijma didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat, namun secara ringkasnya dapat dikatakan sebagai berikut. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah jadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'in atau setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, hingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Mukjizat Al-Quran. Indahan seni bahasa Al-Quran Barakah tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu dalam bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa tidak maupun jin yang bisa membuat serupa seperti itu. Kemudian kebenaran berita Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada Abu dan silam, bisa kaum Ad dan Samud, kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, dengan Firaun, tentang Maryam dan kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya. Semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Dan pemberitaan Al-Quran tentang hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Al-Quran. Nama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu dan sebagai kelompok manusia. Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam dan manusia, ketentuan syariat dan berkaitan dengan kehidupan serta renungan dan pelajaran atas kisah peristiwa sejarah. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena Al-Quran akan memberikan iman dan hikmah kepada manusia yang mengimaninya, sehingga manusia akan cenderung kepada kebaikan dalam berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan alam hingga Allah berkenan mencurahkan rahmatnya bagi semesta alam. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan nur. Dengan nur itu Allah memberikan petunjuk atau huda pada siapa-siapa yang dikehendakinya. Ijma. Ijma yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya ijma menurut ulama mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Ijma bersifat mandiri. Ijma memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Mulanya,
Secara umum sumber-sumber materi pokok Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Tidak dengar rayu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak temukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Berhukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar pendapat ulama ilmu sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu ijma, ijtihad, hisab, itisun, maslahat, marsalah, qiyas, rayu, dan uruf. Adalah hasil dari fantasi saya. Terus kurangnya saya mohon maaf. Saya beri selamat pagi.